Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah syarat dari huruf isti'la beserta huruf ro ini dapat dibaca imalah. Sebagaimana pada pembahasan terdahulu bahwa terdapat beberapa huruf yang dapat mencegah terjadinya bacaan imalah. Huruf-huruf tersebut adalah huruf yang tergabung di dalam huruf isti'la dan juga huruf ro. Huruf-huruf ini dapat mencegah terhadap bacaan imalah manakala posisinya terletak setelah alif dan tidak dalam keadaan kasroh. Artinya, manakala posisi daripada huruf isti'la atau ro tersebut terletak sebelum alif dan keadaannya dalam keadaan kasroh atau juga dalam keadaan sukun, maka ini tidak dapat mencegah terhadap bacaan imalah. Jadi huruf isti'la atau ro itu dapat menjadi pencegah manakala terletak setelahnya huruf alif dan tidak dalam keadaan kasroh. Contohnya seperti lafaz bakhilun. Kita perhatikan pada lafaz bakhilun di sini terdapat huruf isti'la yang dalam keadaan kasroh, di mana posisinya terletak setelahnya alif. Maka pada bacaan ini tidak dapat dilakukan bacaan imalah karena di sini terdapat pencegah, yaitu berupa huruf isti'la yang kasroh ini. Atau juga lafaz faqidun. Fakidun ini juga sama dengan bakhilun, di mana di sini terdapat huruf isti'la yang dalam keadaan kasroh dan terletak setelahnya huruf alif. Itu juga tidak dapat dilakukan bacaan imalah. Namun manakala posisi daripada huruf isti'la atau ro ini terletak sebelum alif yang dalam keadaan kasroh ataupun sukun, maka itu masih boleh untuk dilakukan bacaan imalah. Artinya huruf isti'la ataupun ro itu bukanlah sebagai pencegah dari bolehnya membaca imalah. Kita ambil contoh seperti lafaz qitalun. Di sini terdapat huruf isti'la yang dalam keadaan kasroh dan posisinya terletak sebelum huruf alif. Maka keberadaan dari huruf isti'la itu tidak dapat mencegah terhadap bolehnya untuk dibaca imalah. Sehingga lafaz qitalun boleh pula dibaca qitelun. Begitu juga dengan lafaz rijalun. Di sini terdapat huruf ro yang dalam keadaan kasroh dan posisinya terletak sebelum huruf alif. Maka ini pun masih diperbolehkan membaca imalah. Rijalun boleh dibaca rijalun. Atau huruf isti'la atau ro tersebut dalam keadaan sukun dan terletak sebelum huruf alif. Contohnya seperti lafaz islahun. Di sini terdapat huruf isti'la yaitu huruf shad yang dalam keadaan sukun dan terletak sebelum huruf alif. Maka ini pun masih diperbolehkan membaca imalah. Jadi islahun boleh dibaca islahun. Atau juga lafaz al-marma. Di sini terdapat huruf ro yang dalam keadaan sukun dan terletak sebelum huruf alif, maka masih boleh untuk dibaca imalah. Al-marumah boleh dibaca al-marume. Jadi syaratnya terdapat pada sini, jadi terletak setelahnya alif dan tidak dalam keadaan kasroh. Selanjutnya, penyebab daripada diperbolehkannya bacaan imalah itu adalah keberadaan kasroh atau huruf ya dalam suatu kalimat. Namun manakala kasroh ataupun ya ini
keberadaannya dikira-kira, yaitu tidak tampak di dalam bacaan, maka huruf isti'la ataupun huruf ro tidak dapat menjadi mani. Artinya, sekalipun di dalam suatu kalimat tersebut terdapat huruf isti'la ataupun huruf ro, namun keberadaan daripada kasro atau ya itu dikira-kira dan tidak tampak di dalam bacaan, maka hal tersebut masih diperbolehkan untuk dilakukan bacaan imalah. Contohnya, seperti keberadaan harkat kasro yang dikira-kira karena dilakukannya bacaan waqaf. Contohnya seperti lafaz qadhin, marartu biqadhin. Kita perhatikan di sini terdapat huruf isti'la yang terletak setelahnya huruf alif. Seharusnya di sini tidak boleh dilakukan bacaan imalah karena terdapat huruf isti'la. Namun, keberadaan daripada huruf isti'la itu tidak menjadi penghalang untuk dilakukan bacaan imalah, manakala harkat kasroh yang ada ini tidak tampak di dalam bacaan, seperti ketika lafaz qadhin di sini dibaca waqaf, maka bacanya akan menjadi biqad. Di sini kasrohnya tidak tampak, yang sekalipun di dalam penulisan di sini tampak. Maka dalam bacaan semacam ini masih diperbolehkan untuk membaca imalah. Jadi boleh dibaca biqad atau biqat, marartu biqat. Atau contoh yang lain di mana harkat kasroh di sini dikira-kira karena memang huruf yang menjadi wadah daripada harkat kasroh itu sudah berubah bentuknya. Seperti lafaz khofa. Asalnya ini adalah khawifa, di mana di sini huruf wawu berharkat dan terletak setelahnya harkat fathah. Maka sesuai dengan kaidah, huruf wawu ini pun wajib hukumnya diberubah bentuknya menjadi huruf alif, sehingga khawifa berubah menjadi khofa. Ketika sudah berubah menjadi khofa, maka harkat kasroh yang ada pada lafaz khawifah ini pun menjadi hilang. Maka dalam keadaan semacam ini pun masih diperbolehkan untuk dibaca imalah sekalipun di sini terdapat huruf isti'la. Atau seperti lafaz toba, di mana pada asalnya adalah Toyiba. Di sini terdapat huruf ya yang berharkat dan terletak setelahnya harkat fathah. Maka ya ini pun wajib hukumnya dirubah bentuknya menjadi huruf alif. Sehingga yang tampak harkat daripada huruf ya di sini pun menjadi hilang. Toba. Maka ini pun boleh dibaca imalah menjadi teba sekalipun pada lafaz ini terdapat huruf isti'la. Begitu pula manakala keberadaan daripada huruf ya tersebut dikira-kira. Contohnya seperti lafaz bagoya, di mana di sini terdapat huruf ya yang berharkat dan terletak setelahnya harkat fathah. Maka ya di sini pun harus diganti atau dirubah bentuknya menjadi bago, di mana di sini huruf ya sudah berubah bentuknya menjadi huruf alif, sehingga dapat dikatakan bahwa pada lafaz bago ini terdapat huruf ya yang dikira-kira. Maka dalam keadaan semacam ini masih boleh dilakukan bacaan imalah sekalipun pada lafaz tersebut terdapat huruf isti'la, sehingga bago boleh pula dibaca dengan bage. Selanjutnya, hal yang membatalkan terhadap huruf isti'la ataupun huruf ro di sana menjadi pencegah terhadap bolehnya dibaca imalah adalah manakala terdapat huruf ro yang dalam keadaan kasro dan terletak setelah huruf alif, maka ini pun membolehkan untuk dibaca imalah. Contohnya seperti lafaz ghorimun,
di sini terdapat huruf ro yang berharkat kasroh dan terletak setelahnya huruf alif. Maka keberadaan daripada huruf isti'la di dalam kalimat tersebut tidak dapat menjadi pencegah, sehingga lafadz ghorimun ini masih boleh untuk dilakukan bacaan imalah. Ghorimun boleh pula dibaca gherimun. Contoh yang lain seperti lafadz wa'ala absorihim. Di sini terdapat huruf ro yang berharkat kasroh dan terletak setelahnya huruf alif. Maka ini pun masih boleh dilakukan bacaan imalah sekalipun di sini terdapat huruf isti'la. Namun manakala keberadaan daripada huruf isti'la ini terletak setelah huruf alif, maka sekalipun di sana terdapat huruf ro yang berharkat kasroh dan terletak setelahnya huruf alif, maka ini pun tidak dapat dilakukan bacaan imalah. Contohnya seperti lafaz porikun. Di sini kita perhatikan terdapat huruf ro yang berharkat kasroh dan terletak setelahnya huruf alif. Sesuai dengan kaidah yang ini, masih boleh dilakukan bacaan imalah sekalipun di sini terdapat huruf to yang merupakan huruf isti'la. Namun karena di sini terdapat huruf qaf yang juga termasuk huruf isti'la dan posisinya terletak setelahnya huruf alif, maka dalam keadaan seperti ini tidak boleh dilakukan bacaan imalah. Kita perhatikan lafaz ghorimun ala absorihim. Posisi daripada huruf isti'la ini semuanya terletak sebelumnya alif. Sehingga keberadaan daripada ro kasroh yang terletak setelahnya alif ini membolehkan dilakukan bacaan imalah. Namun pada lafaz torikun di sini posisi daripada huruf isti'la qaf ini terletak setelahnya alif. Maka itu tidak boleh dilakukan bacaan imalah. Begitu juga dengan lafaz ribatin. Di sini terdapat huruf isti'la yang terletak setelahnya huruf alif. Maka pada lafaz ini tidak boleh dilakukan bacaan imalah sekalipun terdapat huruf ro yang berharkat kasroh. Selanjutnya, keberadaan daripada kasroh atau iya ini adalah menjadi faktor bolehnya dilakukan bacaan imalah. Namun apabila keberadaan daripada kasroh atau ya tersebut tidak dalam satu kalimat, maka hal tersebut tidak boleh dilakukan bacaan imalah. Contohnya seperti lafaz li zaidin malun. Di sini terdapat harkat kasroh dan juga terdapat huruf alif. Maka pada lafaz malun di sini tidak boleh dilakukan bacaan imalah. Kenapa? Karena keberadaan kasroh di sini tidak dalam satu kalimat dengan huruf alif, sehingga malun di sini tidak boleh dibaca melun. Jadi boleh dibaca imalah manakala keberadaan daripada kasroh ataupun huruf ya tersebut terjadi di dalam satu kalimat. Sebagaimana pada penjelasan terdahulu seperti lafaz bayanun. Di sini terdapat huruf ya dan juga terdapat huruf alif dalam satu kalimat. Maka ini pun boleh dilakukan bacaan imalah karena terjadi di dalam satu kalimat. Atau juga contoh seperti lafaz alimun. Di mana di sini terdapat harkat kasroh dan juga terdapat huruf alif dan terjadi di dalam satu kalimat. Maka ini pun boleh dilakukan bacaan imalah. Boleh dibaca alimun, boleh juga dibaca alimun. Jadi harus terjadi di dalam satu kalimat. Namun manakala terjadi tidak di dalam satu kalimat, maka seperti lafaz ini tidak boleh dilakukan bacaan imalah terhadap lafaz malun. Selain fasol atau berpisahnya harkat kasroh atau huruf ya dengan huruf alif, jadi tidak berkumpul di dalam satu kalimat di mana fasol itu menjadi penyebab tidak dapat dilakukannya bacaan imalah. Untuk huruf isti'la
atau huruf ro ini juga dapat berlaku sebagaimana fasol, yaitu dapat pula menjadi penyegah terjadinya bacaan imalah, baik huruf ro ataupun huruf isti'la itu berada di dalam satu kalimat ataupun tidak. Contohnya seperti lafaz kitabun. Pada lafaz kitabun ini diperbolehkan dilakukan bacaan imalah sehingga boleh dibaca kitabun karena di sini terdapat harkat kasroh yang terletak setelahnya huruf alif dan berkumpul di dalam satu kalimat sehingga di sini boleh dibaca kitabun. Namun manakala terdapat huruf ro atau isti'la setelah lafaz kitabun ini, maka di sini lafaz kitabun tidak boleh dibaca imalah. Katakanlah kitabu qasimin. Kitabu qasimin, kitabnya Qasim. Pada lafaz Qasim di sini terdapat huruf isti'la, maka pada lafaz kitabun yang asalnya boleh dibaca imalah ini pun menjadi batal hukumnya untuk dibaca imalah. Khusus untuk dhamir ha dan dhamir na ini tetap masih diperbolehkan untuk dilakukan bacaan imalah sekalipun terjadi tidak dalam satu kalimat. Jadi manakala terdapat huruf ya atau harkat kasroh dan selanjutnya terdapat ha atau na sekalipun tidak dalam satu kalimat, maka ini masih bisa dilakukan bacaan imalah. Contohnya seperti lafaz marro bina. Di sini terdapat harkat kasroh dan terdapat dhamir na. Sekalipun terlihat lafaz bina ini seolah-olah satu kalimat, namun pada hakikatnya antara bi dengan na ini adalah dua kalimat yang berbeda. Namun dalam hal ini masih dianggap sebagai satu kalimat karena memang di dalam penulisannya tidak terpisah. Begitu juga dengan lafaz biha. Jadi di sini terdapat bi yang berharkat kasroh dan ha. Ini pun sama dengan bina. Sekalipun ini merupakan dua kalimat yang berbeda, namun di dalam penulisan ini dianggap satu kalimat karena memang di dalam penulisannya antara bi dengan ha itu tidak dapat dipisah. Demikianlah penjelasan tentang syarat daripada huruf isti'la atau huruf ro dapat dilakukan bacaan imalah sekalipun pada asalnya huruf isti'la ataupun huruf ro tersebut menjadi pencegah untuk dilakukan bacaan imalah. Selanjutnya silakan dipelajari dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.